الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلقه وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini saya akan ulangi sedikit tentang fadilah ataupun keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit kisah ataupun awal-awal kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif, insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Saya akan langsung bacakan ya. Kemarin ada beberapa yang terlewat, mungkin juga perlu kita ulangi lebih detail sedikit tentang keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Karena sebagaimana yang sudah saya terangkan, ibunda Khadijah ini meninggal setelah terjadinya pemboikotan ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap suku Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terhadap kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kabilah Quraisy ataupun sukunya Abdul Manaf atau suku Abdul Muttalib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun ya. Sampai-sampai kemarin sudah saya terangkan tidak ada makanan ya, karena makanan sudah diboikot. Artinya semua bahan makanan yang mau dijual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diborong ya. Diborong habis oleh orang-orang kafir Quraisy. Minuman, susu, segala macam bahan makanan diborong habis oleh orang-orang kafir Quraisy dengan harga yang tinggi ya. Kalau toh umat Islam mau membeli, harganya dinaikkan berkali-kali lipat sehingga kebanyakan kaum muslimin tidak mampu untuk membeli, yang menyebabkan beberapa orang jatuh kelaparan atau bahkan jatuh sakit ya. Sampai-sampai kemarin kita sudah terangkan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menemukan kulit kering ya, kemudian ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan air ya, kemudian dimakan ya, kayak bubur begitu ya. Yang itu bisa berlangsung selama 3 hari ya, selama 3 hari ya. Dan masih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga mengalami hal yang sangat membuat beliau sakit ya, artinya kekurangan makanan ya. Dan itu dialami oleh semua para sahabat yang diboikot, baik yang muslim maupun yang kafir ya. Baik yang kemudian ikut dalam Syi'ib itu kemudian karena memang motivasinya hanya karena sesama saudara, sesama kabilah, maupun yang betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian terlepas daripada pemboikotan itu menyebabkan beberapa para sahabat jatuh sakit ya, termasuk diantaranya adalah paman beliau Abu Thalib jatuh sakit kemudian meninggal ya.
Tidak lama kemudian 1 bulan atau para ulama menyebutkan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, Ibunda Khadijah pun sakit ya, sampai akhirnya beliau pun meninggal ya. Pas di bulan Ramadan meninggalnya, tahun ke-10 kenabian ya, 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Saya akan bacakan lagi beberapa keutamaan ya, keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama minni wa min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wala sakhaba fihi wala nasaba ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwasanya ata Jibril, malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat, Khadijah ini datang kepadamu ya. Dia membawa satu baskom, satu mangkok berisi lauk pauk, berisi makanan dan berisi minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni ya. Kalau dia nanti datang kepadamu, tolong sampaikan salamku, tolong sampaikan salam dari Rabbnya dan dariku ya. Tolong sampaikan dari Rabbnya dan dariku ya. Jadi salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari malaikat Jibril. Ya. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab, dan berilah berita gembira kepadanya dengan surga yang terbuat dari permata. La sakhaba fihi wala nasab, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan juga tidak ada kecapean di dalamnya ya. Jadi Khadijah ini orang yang pertama kali mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala ya. Salam dari malaikat Jibril. Kemudian pertama kali orang yang diberikan kabar gembira tentang surga ya. Belum ada yang lain ya. Belum ada yang lain ya. Abu Bakar itu nanti setelah hijrah ya. Umar itu nanti setelah hijrah ya kan. Utsman nanti setelah hijrah, Ali juga nanti setelah hijrah ya. Dan 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira tentang surga itu juga nanti setelah hijrah ya. Baru dikasih tahu bahwasanya mereka penduduk surga, mereka penduduk surga, mereka penduduk surga. Tapi orang pertama kali ya yang dikasih kabar gembira tentang rumah di surga adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya. Ini jelas menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Tirmidzi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamina Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatum ra'atu Fir'aun. Cukuplah bagimu wanita-wanita di dunia ini ya. Cukuplah bagimu wanita-wanita di dunia ini ya. Siapa itu? Maryam bintu Imran ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Fatimah bintu Muhammad, yang keempat Asia imra'atu Fir'aun, yang keempat adalah Asia istrinya Fir'aun.
Ini wanita yang paling mulia di masanya, ya. Wanita yang paling mulia seluruh dunia di masanya, ya. Seluruh dunia, ya, di masanya, ya. Ketika siapa namanya? Imran, ketika Maryam itu hidup, Maryam wanita yang paling mulia di seluruh dunia pada waktu itu, ya. Seluruh dunia, ya. Kemudian Khadijah adalah wanita yang paling mulia ketika beliau masih hidup di seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Kemudian Fatimah, kemudian Asia imra'atu Fir'aun, kemudian Asia istrinya Fir'aun, ya. Nyala ya? Mati ya? Nyala. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah, ya. Sebaik-baik wanita adalah Maryam dan sebaik-baik wanita juga Khadijah, ya. Tentu ini adalah seperti saya terangkan adalah masa terbaik terbaik dalam masanya, ya, terbaik dalam masanya. Kemudian riwayat yang lain, Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala khattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama fil ardi khututan arba'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis 4, ya. Membuat garis 4. 1 2 3 4, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna ma hada? Tahukah kalian apa 4 garis ini, ya? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu binti Khuwailid. Wanita yang paling mulia, ya, penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, ya. Afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita paling mulia penduduk surga, ya, adalah Khadijah bintu Khuwailid, ya. Jadi semasa beliau hidup beliau wanita paling mulia di dunia. Begitu beliau meninggal, beliau wanita yang paling mulia di antara wanita penduduk surga, ya. Subhanallah, ya. Di dunia beliau paling mulia, di surga beliau juga menjadi wanita paling mulia di antara semua penduduk surga, tapi yang wanita, ya, tapi yang wanita, ya. Wa Fatimah bintu Muhammad, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian wa Maryam binti Imran, kemudian wa Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, kemudian Asia intu Fir'aun, ya. Jadi ini wanita-wanita penduduk surga, ya. Fatimah masuk surga, Maryam masuk surga, Asia juga masuk surga, ya. Dan wanita terbaik penduduk surga Khadijah binti Khuwailid, ya. Ya, semuanya masuk surga. Jadi kalau antum pernah baca kisahnya Asia, istrinya Fir'aun, itu begitu dia ini masuk Islam, ya, mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia diikat tangan kanan dan tangan kirinya diikat dari arah yang berlawanan, ditarik. Maksudnya ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sana, ya. Kakinya juga begitu. Kakinya ditarik ke sana, kakinya ditarik ke sana. Kemudian dicambuk oleh algojonya Fir'aun. Dicambuk sama algojonya Fir'aun. Terus begitu, ya. Sampai karena saking tidak kuatnya cambukan itu, ya, istrinya Fir'aun ini kemudian menengadah ke langit, melihat ke langit, ya. Begitu beliau melihat ke langit, ya, orang yang mencambuk ini merasa heran. Kenapa? Karena begitu beliau menengok ke langit, beliau tersenyum, ya. Jadi ketika dicambuk itu sama algojonya Fir'aun, ya, Asia ini menengok ke langit kemudian sambil tersenyum, ya, sambil tersenyum. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Asia, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, ya.
Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya. Jadi istrinya Imran, istrinya Fir'aun ini pernah berdoa ketika disiksa ketika disiksa istrinya berdoa, rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku rumah di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih berita gembira bahwa langit itu kebuka. Langit kebuka, kemudian kelihatan tempat dia di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Jadi orangnya masih hidup, Asia ini pas disiksa nengok ke langit, langitnya kebuka, enggak ada yang melihat. Enggak ada orang yang lihat. Algojonya pun nggak lihat. Algojonya hanya tahu kalau Asia senyum sambil marah, ya kan? Tambah marah. Kenapa? Disiksa kok malah senyum. Padahal perempuan. Disiksa malah senyum. Padahal perempuan. Ternyata apa? Beliau melihat surga di langit, tempat dia nanti mati, tempat dia nanti kalau beliau meninggal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Karena gigihnya beliau dua ya keutamaannya. Pahalanya yaitu merawat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beriman kemudian disiksa oleh Fir'aun, maka beliau kemudian diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ya. Nah, Khadijah merawat, mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wanita paling mulia. Maryam melahirkan Isa jadi wanita mulia. Asia merawat Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi wanita mulia. Ya. Itulah sebab mereka kenapa wanita-wanita ini menjadi wanita mulia, karena merawat para nabi yang dirawat. Ya. Khadijah merawat Nabi kita Muhammad, Maryam merawat Isa bin Maryam, Asia merawat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian hadis selanjutnya. Ya. Hadis selanjutnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru fikraha wa rubbama dabaha syata thumma kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'tiha yuksiru dzikraha wa rubbama dabaha syata thumma yaqta'uha a'da'u lam yab'asuha fi sadaiki Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan maghirtu ala Khadijah. Ya, tidaklah aku cemburu kecuali kepada Khadijah. Ya, wa ma ra'aituha, sedangkan aku enggak pernah melihat Khadijah. Ya. Aisyah ini cemburu terus sama Khadijah, tapi dia nggak pernah ketemu sama Khadijah, iya kan? Karena belum lahir. Khadijah lahir, ibunda Aisyah lahir, Khadijah sudah meninggal, ya kan? Karena usia Khadijah itu meninggal usia 50 tahun, usia 65 tahun. Nabi usia 50 tahun, ya. Jadi menikah bersama Nabi sudah kurang lebih hampir 15 tahun, ya, sudah hampir 15 tahun, hampir 10 tahun lebih, ya, 10 tahun menikah dengan Nabi Sallam. Barulah kemudian Aisyah lahir. Jadi Aisyah ini belum pernah ketemu sama Khadijah, tapi cemburunya luar biasa sama Khadijah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beliau ingat Khadijah terus yang diingat, ya. Kalau pas lagi ngobrol-ngobrol berdua, ingatnya Khadijah. Lagi ngobrol santai, ingatnya Khadijah, ya. Sampai-sampai kalau beliau kemudian menyembelih, ya,
selalu beliau potong kambing itu kemudian dibagikan kepada keluarganya Khadijah radhiyallahu taala anha. Farubbama qultu lahu, maka kemudian aku mengatakan kepada beliau, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ata illa Khadijah. Seolah-olah kok kayak enggak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Ya. Saking keselnya ya. Kesel kok kayak enggak ada wanita, kok kayak enggak ada perempuan lain di dunia ini kecuali Khadijah terus ya. Fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad. Sungguh Khadijah itu begini dan wa kana minha walad, dan sungguh dia telah memberiku seorang anak. Kakean. Dah apa wis cukup. Insyaallah. Baik, lanjut. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala ya. Qalat lam yatazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Wa hadha mimma la khilafa fihi baina ahli al-ilmi bil akhbari wa fihi dalilun ala idami qadriha indahu ya. Sebagaimana Aisyah beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain, itu sudah menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian itu diantara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian diantara kekhususan Khadijah radhiyallahu taala anha adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj 'alaiha ghairah. Ya, ini kekhususan Khadijah ya. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi wanita lain kecuali setelah Khadijah ya. Jadi orang-orang pada zaman dulu ya, seperti sudah saya terangkan sebelumnya, nikah lebih dari satu itu biasa ya. Bahkan kalau nikah istrinya cuma satu itu enggak lazim ya. Itu bukan laki-laki pada zaman itu ya. Yang betul-betul laki-laki itu istrinya lebih dari satu. Sehingga kalau lihat sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang masuk Islam, istrinya minimal 2 ya. Minimal itu minim ya. 4, 5, 6, 9, bahkan ada yang 10 ya kan. Begitu Nabi sallallahu kemudian menikah, masuk Islam, kemudian suruh cerai yang 6, yang 4-nya yang diambil. Jadi sudah biasa istri banyak itu sudah biasa. Cuman hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang istrinya cuma satu pada waktu itu, ya. Padahal dari sisi fisik, sisi kehormatan, sisi kedudukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada yang lain, ya. Lebih daripada yang lain. Bisa kalau kemudian menikah lebih dari satu itu bisa, sangat-sangat bisa, ya. Dan sangat-sangat mungkin. Tapi itu tidak beliau lakukan. Beliau hanya menikahi seorang Khadijah, ya. Kenapa? Karena memang keutamaannya yang luar biasa. Maknanya apa? Maknanya kalau sekarang ini wanita maksimal, kalau seorang suami hari ini maksimal boleh menikahi 4 orang, maka 4 orang ini sudah ada dalam Khadijah 1 orang, ya. Makanya beliau nggak menikah lagi. Jadi kalau ada itu coba lihat Nabi SAW nggak menikah lagi sama wanita sampai istrinya yang sampai meninggal ya kan begitu. Jadi nggak usah nikah lagi sampai meninggal ya. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena memang beliau tidak meninggal. Seandainya 4 orang itu dalam satu Khadijah itu sudah cukup. Kalau dibilang Khadijah itu cantik juga luar biasa. Kaya luar biasa, ya kan? Sifat dermawan luar biasa. Semua sifat baik bagi seorang wanita, semua sifat baik bagi seorang istri, semua ada pada Khadijah. Jadi kalau sudah begitu, kira-kira mau ngapain lagi? Ya kan begitu. Kenapa nyari? Karena satunya kurang begini. Nanti nyari lagi 2 masih kurang begini, ya kan? Nyari lagi 3 masih kurang begini. Kenapa? Nyari itu masih kurang.
Kenapa? Karena dalam istrinya yang pertama tidak ada yang dia inginkan. Tapi kalau Nabi SAW, semua sudah ada pada Khadijah radhiyallahu taala. Semua sudah ada pada Khadijah. Nurutnya luar biasa, ya kan? Pelayanannya luar biasa, ya. Sampai-sampai Nabi SAW itu tidak pernah marah sedikit pun sama Khadijah. Tidak pernah marah sedikit pun. Tidak nyopos sama Khadijah, tidak pernah. Nah, terus terang kalau sama istri yang lain pernah 1 bulan beliau diamkan semua istrinya. Ya, pernah 1 bulan beliau diamkan semua istrinya. Kenapa? Karena minta bagian jatah perang Hunain. Ya, semua istri Nabi minta bagian jatah. Kak ya Rasulullah, saya minta jatah perang Hunain. Ya Rasulullah, saya minta jatah. Semua, Aisyah, Hafsah, semua minta. Sampai turun ayat, ya kan? Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para istri Nabi, kalau kalian minta, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu itu, kalau mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, maka kemarilah, umatti'kunna, maka akan aku berikan bagianmu, wa usarrihkunna sarahan jamilah. Tapi setelah itu akan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Ya, dipanggil Aisyah, wahai Aisyah, kamu minta bagian kan? Ini turun ayat, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya fazinata fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kalau dia menginginkan kehidupan dunia, maka kemarilah, ya, akan aku ceraikan dengan cerai yang baik. Jadi dipanggil Aisyah, kamu minta bagian kan? Ini turun ayat. Sekarang bagaimana? Kamu pilih mana? Ya, mau minta bagian atau tidak? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, tidak mungkin. Kasih operator aja di situ, biar nggak bolak-balik. Baik, ya. Jadi begitu ya. Itulah keutamaan Khadijah, ya. Jadi hampir tidak pernah sedikit pun membuat Nabi SAW ini marah, kesel, tidak cocok, jengkel, tidak pernah sama sekali. Selama hidup bersama Nabi SAW, ini luar biasa. Baik, kita lanjutkan pada kisah selanjutnya, ya. Di bagian selanjutnya ini disebutkan beberapa semeninggal paman beliau, ya, maka penyiksaan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya semakin keras, ya, semakin keras, ya. Jadi semakin tidak ada Khadijah, semakin tidak ada Abu Thalib, maka mereka semakin semena-mena kepada Nabi SAW, ya. Saya ceritakan beberapa bentuk perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW yang ini terjadi setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib, ya. Ini dilakukan setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib, ya. Yang pertama, ya, dari Ibnu Ishaq, ya, beliau menceritakan Nabi SAW ini ada seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia suatu hari pernah melempar Nabi SAW dengan pasir, ya. Jadi Nabi SAW suatu hari, ya, dilempar sama dia ini dengan pasir. Dia ambil pasir
kemudian disiramkan kepada Nabi SAW, sehingga kemudian mengenai kepala beliau dan mengenai rambut beliau, ya, mengenai kepala beliau dan mengenai rambut beliau. Maka kemudian beliau pulang, ya, beliau pulang, kemudian faqamat ilaihi ihda banatihi. Maka kemudian salah seorang anak perempuan beliau kemudian menyiram kepala beliau yang kena pasir tadi itu, ya. Kemudian wahiyya tabki, sambil menangis, ya. Jadi anak perempuan Nabi SAW tadi nyiram kepala Nabi SAW yang kena pasir tadi itu, ya, sambil menangis. Kasihan melihat abinya mendapatkan perlakuan seperti itu, ya, mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La tabki ya bunayyah fa innallaha mani'un abaki, ya. Jangan menangis wahai putriku sayang, karena sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindungku, ya. Subhanallah, ya. Itu diantara bentuk gangguan yang dialami oleh Nabi SAW, ya. Luar biasa, ya. Ini belum pernah dialami oleh kita, ya kan. Bahkan mungkin belum pernah dialami oleh para dai kita, ya kan. Sampai-sampai kemudian dilempar dengan tanah, ya. Paling kalau nggak diterima di masjid diusir gitu aja, ya kan. Nggak sampai kemudian dilempar dengan tanah, ya kan. Paling kalau nggak suka diusir, ya kan. Pergi begitu, ya kan. Tapi nggak sampai kemudian dilempar pakai tanah, ya kan. Kemudian di antara bentuk yang lain, ya, di antara bentuk lain yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini suatu hari dia ambil selendang, ya, dia ambil bajunya, dia lepas bajunya. Kemudian Nabi sedang berjalan, tiba-tiba dia dekati Nabi SAW, kemudian dia ikat leher Nabi SAW, kemudian dia tarik, ya, dia cekik, ya, tarik, kemudian dicekik Nabi SAW. Dan Nabi SAW nggak melawan, sama sekali tidak melawan, ya. Dicekik sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian melerai Uqbah bin Abi Mu'aid itu sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, ya. Apakah kamu hendak membunuh seseorang yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah, ya, Rabbku adalah Allah. Ini yang dialami oleh Nabi SAW. Kemudian juga tentang kisah Nabi SAW dikasih kotoran onta, ya kan? Dikasih kotoran onta, ya. Ketika itu Abu Jahal yang ngomong di hadapan para orang kafir Quraisy yang lain, adakah di antara kalian yang berani mengambil isi perut ontanya Bani Fulan kemudian diletakkan di atas punggungnya Muhammad ketika dia sedang sujud? Siapa di antara kalian yang berani, ya? Maka kemudian asqal qaum, ya, orang yang paling celaka yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Lagi-lagi Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Dia bilang saya yang berani. Maka betul ketika Nabi SAW kemudian sholat di depan Ka'bah, pas ketika sujud dia ambil kotoran unta itu, ya, ditaruh di antara dua pundak beliau, diikatkan di lehernya, ditaruh di sini, diikatkan di lehernya, ditaruh di sini. Beliau sedang sujud, ya, beliau sedang sujud. La yarfa' ra'sah, Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya sedikit pun. Sampai kemudian Fatimah datang, fatarahat an dhahrihi, kemudian Fatimah ambil kotoran tadi itu, kemudian beliau buang. Farafa'a ra'sahu, maka kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, summa qala, kemudian beliau mengatakan Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisyin salasa marrat fashaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim. Maka beliau mengatakan apa? Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy salasa marrat, 3 kali, ya.
3 kali. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir Quraisy sebanyak 3 kali, ya. Nah, ini memang ada anjuran untuk kita berdoa mengulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi kalau kita berdoa, ya, adabnya mengulang minimal 3 kali, ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku. Minimal 3 kali, ya. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik, ya. Lebih banyak lebih baik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, setelah beliau mengatakan Allahumma alaika bi Quraisy, itu orang-orang kafir Quraisy pada diam semuanya, ya. Semuanya pada diam. Beliau kemudian lanjutkan doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa alaika bi Utsbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Jadi 6 orang ini semua disebut. Jadi pertama doanya Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy. Ini masih umum, ya. Ini masih umum. Kemudian tambah khusus lagi, beliau sebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, ya. Hancurkan Uqbah bin Abi Mu'aid, hancurkan Utbah bin Rabi'ah, hancurkan Syaibah bin Rabi'ah, hancurkan Walid bin Utbah, hancurkan Umayyah bin Khalaf, ya. Satu persatu disebut. Satu persatu namanya disebut oleh Nabi SAW. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aitul ladzina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr. Semuanya mati dimasukkan dalam sumur Badar. Para ulama menyebutkan, di sini disebutkan kenapa 6 orang jenazah ini dimasukkan ke dalam lubang sumur Badar. Nanti dalam misalnya perang Badar ada, ya. Semuanya mati ini, 6 orang ini dimasukkan dalam sumur Badar. Kenapa? Karena bau busuknya yang luar biasa. Kalau zaman dulu perang, musuhnya mati dibiarin, tidak ada masalah, nggak usah dikubur, nggak perlu dikubur, ya. Perang mati udah digeletakin. Kalau orang muslimnya baru dikubur. Kalau jenazah mereka orang-orang kafir dibiarin. Tapi khusus 6 orang ini dimasukkan ke dalam sumur semuanya. Semua yang masuk sumur. Kenapa? Bau busuknya yang luar biasa. Karena akan mengganggu manusia. Subhanallah. Matinya luar biasa. Jenazah yang lain enggak. Jenazah yang lain dibiarkan mati begitu saja. Ya. Jenazah yang lain dibiarkan mati begitu saja. Tapi 6 orang ini jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur sama Nabi SAW. Ya. Dan nanti disebutkan dalam perang Badar itu Nabi SAW teriak, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan apa belum? Mereka menjawab semuanya sudah, yaitu siksa, ya. Jadi sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Jadi ini ingat, ya, matinya orang-orang yang betul-betul menentang Islam ini luar biasa, ya. Busuk matinya, ya. Jenazahnya busuk, hancur, busuk, ya. Antum mungkin masih pernah baca kisahnya siapa namanya, Kamal Ataturk, ya, yang merubah Turki menjadi sosialis, ya, menjadi negeri kufur, ya, setelah sebelumnya Muslim. Matinya juga begitu, busuk luar biasa, ya, bau busuk yang luar biasa, ya. Jadi itu diantara siksaan yang dialami oleh Nabi SAW dan doa Nabi SAW, ya. Dari hadis ini, ya, bahwasanya disebutkan ta'dhimud doa bi Makkah indal kufar, ya. Orang-orang kafir itu menyadari bahwasanya berdoa di sisi Ka'bah itu agung, ya. Berdoa di sisi Ka'bah itu agung, ya. Maka orang muslim juga harus lebih meyakini bahwasanya berdoa di sisi Ka'bah itu lebih agung daripada tempat-tempat yang lain, ya.
Jadi ini tempat yang memang mengandung berkah ya. 3 masjid ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa ya. Tidak boleh kemudian mengkhususkan perjalanan menuju ke masjid kecuali 3 masjid ini ya. Mengkhususkan ya. Mengkhususkan pergi ke masjid kecuali hanya 3 masjid ini. Ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Kemudian dari hadis ini juga ma'rifatul kuffar bisidqihi li ikhbarihim min du'ai walakin hamalahum ala hasadu ala tarki inqiyadi lahu ya. Taunya orang-orang kafir musyrik bahwasanya ya kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kabar yang diberikan oleh Nabi sallallahu itu tahu ya. Mereka yakin. Tetapi karena hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasad. Ya. Hasad ya. Hasad itu ya, kalau bahasa kita ini iri. Jadi macamnya bisa begini, hasad itu. Hasad itu bisa saya berangan-angan nikmatnya orang lain ya, itu hilang ya, meskipun nikmat itu enggak pindah ke saya. Itu hasad ya. Atau yang kedua, berangan-angan hilangnya nikmat orang lain, kemudian nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu hasad lagi, lebih hasad lagi, ya, lebih hasad lagi, ya. Jadi hasad itu bisa dia menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang meskipun nggak pindah ke dirinya, atau hasad itu bisa berangan-angan nikmat orang lain itu hilang pindah ke dirinya. Itu juga hasad, ya. Sama saja ya, itu juga bentuk hasad. Dan mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sekali lagi masalah kekuasaan ya, masalah kekuasaan. Kenapa sih mereka tidak mau menerima dakwah Nabi sallam? Khawatir kalau mereka menerima dakwah Nabi jadi raja, mereka nggak jadi raja lagi. Cuman itu tok ya. Cuman itu tok ya. Jadi mereka menentang dakwah Nabi itu cuman karena kalau nanti Nabi itu dipercaya, diikuti, dia jadi raja di Mekah, Abu Jahal dan yang lainnya tidak lagi menjadi raja. Gitu tok sebetulnya. Yang membuat mereka tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pada kisah yang lain. Kisah yang lain. Yakni Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq juga mengalami hal yang sama ya. Seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, penyiksaan, pemukulan dan lain sebagainya ya. Sampai kemudian beliau minta izin untuk hijrah ke Habasyah ya. Abu Bakar minta izin untuk hijrah ke Habasyah. Maka kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk hijrah. Ya, diizinkan untuk hijrah ke Habasyah ya. Maka kemudian beliau hijrah. Beliau hijrah keluar dari rumahnya kurang lebih perjalanan 3 hari ya, kurang lebih perjalanan 3 hari beliau bertemu dengan temannya ya. Beliau ketemu dengan temannya yang satu suku ya, yang satu kabilah ya, ketemu dengan temannya yang satu kabilah namanya Ibnu Daghunna. Ketemu dengan temannya namanya Ibnu Daghunna. Sama Ibnu Daghunna ditanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau hijrah ya, agar aku bisa melaksanakan agamaku ya. Karena di sini aku tidak bisa melaksanakan agamaku." Maka Ibnu Daghunna mengatakan apa? "Fa inna mislaka ya Abu Bakar la yakhruj." Orang sepertimu wahai Abu Bakar jangan hijrah ya. Jangan hijrah. Wala yakhruj innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq qala laka jarun. Jadi Ibnu Daghunna ini dia bilang, "Wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak pantas untuk pergi dari kota Mekah ini ya. Kamu jangan hijrah. Kenapa? Kamu itu orang yang innaka taksibul ma'dum,
kamu memberikan bantuan kepada orang-orang yang enggak mampu, ya kan? Wa tasilur rahim, kamu orang yang menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, kamu memberikan pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Wa taqrid dhaif, kamu menghormati para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu memberikan bantuan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Jadi 5 sifat yang disebutkan oleh Ibnu Daghunna ini 5 sifat yang sama yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi antum masih ingat dulu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ya, beliau merasa ketakutan, ya, sampai kemudian beliau bilang apa? Zammiluni, ya kan? Selimuti aku. Sama Khadijah kemudian diselimuti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku merasa khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah mengatakan apa? Kalla, wallahi ma yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kamu sedih selamanya. Ya. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'inu nawaibil haq. Kemudian wa tuqri'ud dhaif. Sama sifatnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sama persis apa yang disebutkan oleh Ibnu Daghunna kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat yang sama persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika masa-masa di Mekah, suka bantu orang miskin, suka menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, memberikan pekerjaan orang-orang yang nggak pekerjaan. Itu semua dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama beliau hidup di Mekah, sama persis dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka kemudian beliau, kalau begitu kamu pulang saja, biar saya yang menjamin keamananmu. Maka kemudian Abu Bakar pulang, keamanannya dijamin oleh Ibnu Daghunna. Ya, karena kalau orang sudah kadung keluar kota Mekah, masuk nggak ada penjamin, ditangkap. Ya, keluar kota Mekah, masuk kota Mekah nggak ada penjamin, ditangkap, disiksa. Ya, maka harus cari penjamin. Nah, maka kemudian beliau pulang, penjaminnya siapa? Ibnu Daghunna. Pulang. Ibnu Daghunna kemudian menemui Abu Jahal dan tentaranya dan pasukannya. Wahai Abu Jahal dan tentara dan teman-temannya, Abu Bakar menjadi jaminanku. Ya, Abu Bakar menjadi jaminanku. Ya. Kata Abu Jahal, baiklah, kalau memang Abu Bakar menjadi jaminanmu, kami nggak akan ganggu. Pulang Abu Bakar. Abu Bakar pulang. Abu Bakar ini punya masjid kecil, punya musola, ya, punya musola dekat pintu rumahnya, ya, dekat pintu rumahnya. Yang beliau senang kemudian sholat di situ, baca Quran di situ dengan bacaan yang keras. Sholatnya juga keras bacaannya. Nah, karena bacaan Abu Bakar ini keras, sholatnya juga keras bacaannya, membuat orang-orang tetangganya ini merasa tertarik dengan bacaannya, sehingga kemudian sebagian datang diam-diam mendekati masjidnya Abu Bakar As-Siddiq sambil dengerin apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan seperti ini kemudian dilaporkan kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, itu orang-orang banyak dengerin bacaannya Abu Bakar. Ya, gimana itu? Ini jelas mengganggu kita. Nah, maka kemudian Abu Jahal menemui Ibnu Daghunna. Nah, menemui Ibnu Daghunna yang jamin Abu Bakar. Ya. Abu Jahal bilang apa? Wahai Ibnu Daghunna, saya menjamin Abu Bakar itu sebenarnya nggak ganggu kita. Ya, saya terima jaminanmu karena kamu menjamin Abu Bakar nggak akan ganggu kita. Tapi Abu Bakar ini ganggu kita. Bacaannya keras, sholatnya keras, banyak orang kemudian datang ke tempat dia. Ini ganggu kita. Maka Ibnu Daghunna kemudian bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
tolong ya, kamu sholat di dalam rumah saja, jangan di masjid, karena saya tidak enak sama yang lain. Tidak bisa. Saya tetap akan baca Quran di sini, saya tetap akan sholat di sini, kata Abu Bakar. Kata Ibnu Daguna, kalau kamu tetap bertahan seperti itu, jaminan saya cabut. Kata Abu Bakar, cabut saja jaminanmu, jaminan saya ganti dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cabut. Cabut jaminannya, Abu Bakar tetap ngaji di situ, tetap sholat di situ. Subhanallah, luar biasa ya. Sudah dicabut jaminan keamanannya, Abu Bakar ngaji situ dipukulin sama orang-orang kafir Quraisy sampai pingsan pernah. Nabi SAW juga dipukuli sampai pingsan juga pernah. Ya. Subhanallah. Baik. Ya, ini kisah selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hijrahnya Nabi SAW ke Taif. Ya, hijrah Nabi SAW ke Taif. Ya. Taib. Ikhwan rahimakumullah, melihat suasana Mekah sudah tidak kondusif betul ya. Dakwah semakin mendapatkan tekanan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau berpikir mencari lahan dakwah yang lain, mencari tempat dakwah lain yang mudah-mudahan tempat dakwah yang baru itu beliau bisa diterima dakwahnya, Islam bisa tersebar di situ, beliau diperlakukan dengan baik di situ, ya, sehingga kemudian beliau bisa hidup dengan tenang di situ, mengajarkan Islam di situ. Nah, ini karakter dai begitu memang ya. Ini karakter dai begitu memang ya. Kalau memang di sini memang mengalami satu hal yang luar biasa, tidak bisa mengembangkan dakwahnya, cari tempat dakwah lain ya. Buka lahan. Ya, buka lahan ya. Buka lahan ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW mencoba untuk membuka lahan dakwah baru, yaitu pergi ke Taif. Taif ini kurang lebih 70 kilo ya. 70 kilo dari kota Mekah. Dan banyak pegunungan. Tempatnya agak tinggi. Ya, kalau bahasa kita ini kayak Tawangmangu begitu, ya. Naik tempatnya. Jalan-jalan begini naik begitu. Tempatnya agak tinggi. Di sepanjang jalan ini banyak gunung-gunung. Banyak gunung-gunung, ya, banyak gunung-gunung. Puluhan gunung. Tapi tempatnya hijau. Hijau maksudnya tanamannya subur. Ya, tanamannya subur, airnya banyak. Sawahnya juga banyak. Ya, luar biasa Taif ini ya, luar biasa. Maka kemudian beliau keluar dari rumahnya dengan jalan kaki, ya, dengan jalan kaki dengan pembantu beliau pada waktu itu, yakni Usama bin Zaid, ya, dengan Usama bin Zaid, ya, beliau jalan kaki, ya, jalan kaki. Anda bisa bayangkan ya, 70 kilo jalan kaki, ya, 70 kilo jalan kaki. Itu pun menaiki gunung-gunung ya. Demi untuk membuka lahan dakwah baru ya. Ini para dai ya. Ini mestinya dai itu begitu ya. Tidak manja begitu ya. Tidak manja ya. Ini panggone. Sana Ustaz. Naik apa? Jalan kaki Ustaz. Waduh, jalan kaki. Numpak anu lah, kae iso numpak apa jenenge? Itu bukan dai sebetulnya ya. Kalau dai itu lahan bagaimanapun masuk dia, ya. Lahan bagaimanapun masuk, nggak manja, ya. Nggak manja, ya. Nah, Nabi ini enggak, ya. Beliau buka lahan baru, susah payah beliau jalan kaki menuju ke Taif. Di Taif, ya, beliau langsung menemui tokohnya. Ya. Di Taif ini beliau menemui langsung tokohnya. Kebetulan pada waktu itu yang menjadi raja 3 orang, ya. Jadi yang menjadi raja 3 orang. Ya. Jadi setelah raja yang pertama itu meninggal, maka yang menjadi raja ini 3 orang di Taif ini. Namanya Abdul Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, Wahabib bin Amr bin Umair. Ini bersaudara semuanya ini. 3 orang ini bersaudara ya. Abdul Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, Habib bin Amr bin Umair. 3 orang. Ini bersaudara semuanya. Kemudian
Nabi SAW menemui 3 tokoh ini. Ya, tentu ini strategi dakwah ya, strategi dakwah Nabi SAW ya. Beliau ingin nemui tokohnya dulu. Sebab nanti kalau sudah tokohnya bisa menerima dakwah, bisa menerima Islam, anak buahnya gampang, ya kan? Anak buahnya mesti gampang. Tapi kalau kemudian tokohnya ini menolak, meskipun anak buahnya menerima, tokohnya bisa menyuruh anak buahnya untuk tidak menerima dakwah ya. Maka kemudian Nabi SAW berpikiran menemui tokohnya dulu. Sebab nanti kalau sudah tokohnya masuk Islam, ke bawahnya gampang. Ya. Biasanya juga gitu ya kan. Kita juga dakwah kalau di tempat-tempat yang baru itu mestinya begitu ya. Cari tokoh masyarakatnya dulu ya. Kenalan sama tokoh masyarakat dulu, tokoh masyarakatnya dulu, baru kemudian dakwah ya. Caranya begitu ya. Dulu kita di Lombok juga begitu ya. Lombok waktu pas musim kemarin habis musibah, kita temui dulu tokohnya. Datang ke rumah tokohnya, kiainya, kenalan sama kiainya, kiainya terima, baru bisa dikasih akses untuk pembinaan orang-orang kampung. Kalau enggak bisa. Langsung pembinaan, langsung ngasih pengasihan, langsung ngasih pengajian, langsung takbir akbar tanpa menemui tokohnya, besoknya lagi bubar, enggak ada pengajian lagi. Ya kan? Mau ngapain kalau sudah tokohnya ngelarang? Enggak bisa. Nah, maka kemudian Nabi SAW menemui 3 tokohnya ini mendakwahi Islam. Ya. Sudah singkat cerita kemudian 3 orang ini dikasih tahu tentang Islam. Dikasih tahu tentang Islam bahwasanya Nabi ini seorang nabi dan seorang rasul dan sebagainya, malah mereka nolak. Ya, 3 orang ini menolak. Ya. 3 orang ini menolak sambil mengatakan apa? Siyabul Ka'bah Siyabul Ka'bati in kana Allahu arsalaka. Huwa yamrutu siyabul Ka'bati in kana Allahu arsalaka. Jadi Nabi SAW mengatakan saya ini seorang rasul, ya. Saya membawa dengan ajaran Islam begini. Dia terangkan. Apa ucapan 3 orang ini? Salah satunya ngomong begini. Huwa yamrutu siyabal Ka'bati in kana lahu arsalak. Penutupnya Ka'bah ini akan robek kalau kamu ini seorang rasul. Ya. Ini kata-kata inilah kata-kata ejekan, ya kan? Kamu seorang rasul, hancur dunia ini, maksudnya begitu ya kan? Rusak negara ini, bahasanya begitu ya. Oh, jadi presiden, rusak negara ini, ya kan? Bahasanya begitu ya kan? Kamu jadi nabi, hancur itu siap Ka'bah itu, pakaiannya Ka'bah itu. Itu orang yang pertama ngomong begitu ya. Kemudian orang yang kedua, amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghairu. Apa enggak ada orang lain lagi selainmu? Kalau Allah kok Allah mengutusmu seorang rasul? Ini orang yang kedua ngomong begitu. Orang yang ketiga, wallahi la ukallimuka abadan. Ya. Demi Allah saya enggak akan ngomong sama kamu selamanya. Sudah. Ini 3 orang ini semuanya nolak dakwah Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bilang, tolong kalau kalian memang tidak mau menerima dakwah kami, kalau kamu tidak mau menerima dakwah saya, jangan kamu beritahukan masalah saya ini ke Mekah. Ya. Tolong jangan sampaikan masalah saya ini ke Mekah. Ya. Kalau kamu tidak mau menerima dakwah saya tidak apa-apa, asal jangan kamu kabarkan tentang kami ini ke Mekah. Sebab nanti kalau sudah dikasih tahu, beliau kemudian menyebarkan dakwah di kota Taif, masuk Mekah jelas habis. Ya, masuk Mekah jelas habis. Ya. Maka beliau minta agar tidak dikasih tahu ke Mekah kalau beliau datang ke Taif. Maka kemudian 3 orang ini dia ngasih buat pengumuman, ya. Pengumuman kepada seluruh para budak supaya keluar, anak-anak supaya keluar, ya. Kemudian disuruh baris buat sop jalan begini, satu ruang jalan begini, sop jejer begini, kanan kiri, ya. Suruh baris,
Kemudian suruh bawa batu satu-satu. Suruh bawa batu. Kemudian Nabi SAW suruh lewat di depan barisan tadi itu. Ya, ini buat lorong panjang. Nabi kemudian diusir, kemudian suruh lewat di tengah-tengahnya ini. Begitu Nabi SAW lewat, suruh melempar pakai batu. Ya. Dan cara melemparnya diajarin sama orang-orang ini. Cara melemparnya diajarin. Nanti kalau Muhammad pas melangkah kakinya diangkat, itu yang dilempar. Jadi pas kakinya pas diangkat, itu yang dilempar. Pas diangkat, itu yang dilempar. Pas diangkat, itu yang dilempar. Jadi pas Nabi SAW mengangkat kakinya dilempar. Pas Nabi SAW mengangkat kakinya dilempar. Sampai kaki beliau kemudian berdarah, ya. Sampai kemudian kaki beliau berdarah. Ujian lagi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi sudah saya bilang, mungkin kalau diusir dari masjid nggak sampai segitunya, ya kan? Ada jamaah masuk masjid, ya kan? Bawa bawa peralatan mandi, dapur, nggak diterima, cuma diusir gitu saja, nggak sampai dilempari batu, ya kan? Nggak sampai, ya. Itu jelas lebih, ya, jelas lebih parah daripada apa yang dialami oleh para dai pada hari ini. Maka kemudian beliau pun pergi, ya. Pergi kemudian sampai ke kebun, ya. Sampai ke kebun miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tadi sudah saya bilang, Utbah, Syaibah itu masuk dalam doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Utbah bin Syaibah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya. Ini yang nanti mati dalam perang Badar. Ini punya kebun di dekat Taif situ. Jadi begitu Nabi SAW sudah keluar dari Taif, beliau istirahat di kebunnya miliknya Utbah dan Syaibah, ya. Istirahat di situ, kemudian di bawah pohon kurma begitu, ya. Beliau kemudian sandaran, kemudian beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengadukan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan doanya, ya. Ini dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan diusir, dalam keadaan dilempari, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan doanya sambil kita bayangkan, ya, betapa pada waktu itu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, ya. Pedihnya, sakitnya, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin aqibataka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu ad-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min ayyanzila min ghadabik aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapakah engkau sandarkan diriku. Ila ba'idin yatajahhamuni, ataukah kepada orang yang jauh yang akan memusuhiku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang dia menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jika engkau tidak murka kepadaku maka sungguh aku tidak peduli.
Walakin 'aqibataka hiya awsa'u li, namun rahmatmu lebih luas daripada adabmu ya Allah. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan memperbaiki urusan dunia dan akhirah. Min ayyanzila min ghadab, daripada engkau turunkan murkamu kepadaku. Au yahilla alayya sakhatuk, atau engkau jadikan kemurkaanku kepadamu. Lakal utbah hatta tarda, bagimu apa yang aku usahakan hingga engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya engkau ya Allah. Subhanallah ya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari Taif ya. Setelah berdoa, duduk sebentar, maka kemudian dua orang ini mempunyai seorang pembantu ya. Dua orang ini mempunyai seorang pembantu namanya Adas ya. Namanya Adas ya. Pembantunya namanya Adas. Maka kemudian dua orang ini menyuruh Adas untuk membawa anggur, beberapa biji anggur ya, dibawa, diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian makan, beliau mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Beliau makan anggur tadi itu, beliau mengucapkan Bismillah. Orang ini, pembantunya ini Nasrani, orang Nasrani. Adas ini orang Nasrani. Dia heran dengan kalimat Bismillah. Kenapa? Di bahasa mereka tidak ada namanya Bismillah. Ya. Nama Bismillah itu tidak ada ya. Maka dia merasa heran, ini kok ada orang makan bacanya Bismillah ya. Maka dia kemudian tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kamu tadi ngomong apa? Ngomong Bismillah ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, falamma wada Rasulullah SAW fi Bismillah thumma akala fanadara Adas fi wajhihi mustaghriban, maka kemudian Adas melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan heran. Thumma qala wallahi inna hadza kalam ma yaqulu la ahlu hadhil bilad, sungguh perkataan ini bukan perkataan penduduk negeri ini. Qala lahu Rasulullah sallallahu min ahli ayyin biladin anta ya Adas wa ma dinuk. Nabi sallallahu kemudian tanya kepada Adas ini, wahai Adas, kamu berasal dari mana? Agamamu apa? Kamu berasal dari mana? Agamamu apa? Qala Nasraniyun. Dia bilang agama saya Nasrani. Dia bilang agama saya Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nainawa. Saya berasal dari negeri Nainawa. Nainawa di Irak sana. Saya berasal dari Nainawa. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Min qaryatin rajulin saleh Yunus bin Matta. Kamu berasal dari negerinya orang soleh Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta itu kawasan dakwahnya di Nainawa, kawasan dakwahnya ya. Kalau Nabi Isa kawasan dakwahnya Palestina dan Yordan dan sekitarnya ya. Nah, maka kemudian Adas ini heran ya. Wa ma yudrika ma Yunus. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Faqala Rasul sallam daka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Nabi Yunus itu saudaraku. Dia seorang nabi, aku juga seorang nabi. Maka kemudian berimanlah Adas ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini ada nabi kok tahu tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus tahun berapa? Ya kan? Nabi Yunus tahun berapa? Nabi Musa pada zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah ini orang kok tahu tentang Nabi Yunus bin Matta? Berarti jelas ini Nabi. Enggak mungkin kalau bukan Nabi kok tahu urusan Nabi Yunus yang sudah bertahun-tahun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia beriman. Berarti nyantol satu dakwahnya, ya. Nyantol cuma satu dakwahnya, ya kan? Itu pun orang Nasrani, budaknya Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah yang kemudian dimarahi sama tuannya ya.
Wallahu taala a'lam. Ini awal kisah Taif ya. Insyaallah masih panjang kisah hijrah ke Taif ini. Hikmahnya juga akan banyak yang bisa kita petik dari kisah hijrah ke Taif ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini banyak memberikan manfaat kepada kita, pengetahuan kepada kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullaha li dzambi wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.